Perkenalkan, saya Agustina Ditawinanti dengan NIM 201434007 dari Program Studi Pendidikan Biologi. Pada video kali ini, saya mengangkat materi terkait dengan memahami persoalan yang dihadapi oleh bangsa kita, khususnya bangsa Indonesia yang kita banggakan dan kita cintai ini. Sebelum lebih lanjut mengetahui apa saja contoh isu-isu persoalan yang dihadapi oleh bangsa kita, saya ingin mengajak terlebih dahulu untuk mengetahui apa itu bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang sangat besar, bangsa yang memiliki berbagai macam perbedaan, baik itu ras, suku, agama, dan budaya yang sangat beraneka ragam. Tentunya dengan bangsa yang sangat beraneka ragam ini memerlukan sebuah alat pemersatu bangsa untuk mempersatukan satu dengan lainnya, yaitu Pancasila. Pancasila ini adalah sebagai pedoman atau suatu produk hukum yang sangat kuat untuk menyatukan bangsa Indonesia dengan butir-butir sila yang saling mengisi dan menjiwai. Namun, dengan masa globalisasi pada saat ini, dengan kemajuan zaman pada saat ini, persatuan bangsa di Indonesia sedang diuji. Kemudian, apa saja isu-isu yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini? Yaitu terdapat 7 isu. Yang pertama, ketidakpercayaan antara kelompok, suku, dan agama. Yang kedua yaitu religiositas. Yang ketiga, perasaan terancam oleh orang lain atau kelompok lain. Yang keempat, radikalisme. Yang kelima, kesenjangan sosial ekonomi. Keenam, penyebaran berita bohong. Dan yang ketujuh yaitu penyebaran ujaran kebencian. Berdasarkan 7 isu yang ada di Indonesia, didapatkan hasil data dari Pusat Penelitian Politik atau P2P, yaitu pada tahun 2019 sampai dengan 2022 terkait dengan kondisi intoleransi di Indonesia. Survei ini dilakukan kepada 145 ahli dari 11 provinsi yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu ketidakpercayaan antara kelompok suku dan agama, yaitu sebesar 67,60%. Yang kedua, religiositas sebanyak 67,60%. Perasaan terancam oleh orang lain atau kelompok lain sebesar 71,70%. Radikalisme sebesar 84,20%. Kasus kesenjangan sosial ekonomi sebesar 75,20%, penyebaran berita bohong atau hoax sebesar 92,40%, dan penyebaran ujaran kebencian sebanyak 90,40%. Berdasarkan hasil data ini, perlu kita ketahui bahwa Indonesia masih menghadapi berbagai macam permasalahan yang sangat membuat bangsa Indonesia ini semakin waspada terhadap isu-isu yang beredar di negara kita. Negara kita adalah negara yang beraneka ragam, maka diperlukan masyarakat yang bisa menghargai perbedaan antara satu dengan lainnya. Namun kenyataannya pada saat ini, masyarakat masih kurang menghargai perbedaan antara satu dengan lainnya, sehingga terjadilah isu-isu atau permasalahan di negara kita. Berikut adalah bukti nyata bahwa kasus atau isu yang ada di Indonesia masih terjadi, khususnya mencangkup kepada 7 isu yang sudah ada. Setelah kita mengetahui terkait dengan persoalan yang dihadapi oleh bangsa kita dan banyaknya isu-isu yang ada di negara kita, maka saya ingin mengajak kalian, khususnya para mahasiswa atau calon pendidik, untuk peka terhadap isu-isu yang ada di negara kita, khususnya ketujuh isu yang sudah ada. Upaya kita sebagai masyarakat bangsa Indonesia adalah lebih menghargai dan menumbuhkan sikap rasa toleransi terhadap sesama, serta lebih menghargai perbedaan. Yang kedua, dengan menanamkan jiwa nasionalisme pada diri kita sendiri, berpikiran terbuka, dan sikap toleran, waspada terhadap provokasi dan hasutan orang. Kemudian kita harus bisa menekankan kepada masyarakat untuk lebih memanfaatkan fasilitas sosial seperti usaha untuk mengembangkan ekonomi.
Kemudian, yang keempat yaitu mampu menggali informasi yang kredibel dan tidak menjadi provokasi terhadap informasi yang memberikan dampak negatif terhadap masyarakat. Dan yang terakhir, kita sebagai pendidik harus bisa menekankan pada karakter dalam dunia pendidikan. Sekian dari saya, terima kasih.